Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dan video pembahasan OSP Ekonomi tahun 2024. So, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 29. Berikut adalah faktor yang menentukan permintaan terhadap suatu aset, kecuali. Oke, kita coba analisis satu persatu mulai dari yang opsi A. Yang A ini adalah liquidity atau tingkat likuiditas, di mana likuiditas ini mencerminkan bagaimana suatu aset dapat dengan mudah dikonversikan menjadi cash. Ya, misalkan mungkin sebuah rumah dengan sebuah saham, ya. Kalau kita lihat tingkat likuiditasnya, maka tentunya saham mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Karena saham dapat dengan mudah kita jual dan dijadikan cash. Sedangkan rumah membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, karena kalau kita jual rumah kan nggak mungkin langsung ketemu ya dengan pihak yang membutuhkan. Bisa saja menghabiskan waktu yang berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk bisa menjual rumah tersebut dan mengubahnya menjadi cash. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan ketika seseorang membeli suatu aset. Kemudian yang kedua adalah expected return atau tingkat imbal hasil yang diharapkan. Nah, tentunya seseorang akan mengharapkan tingkat expected return dari suatu aset yang lebih tinggi. Ya, ketika ada suatu pilihan investasi antara dua jenis produk, maka biasanya seseorang akan menilai terlebih dahulu kira-kira mana jenis produk investasi yang memberikan nilai return yang lebih tinggi. Namun tentunya akan mempertimbangkan yang namanya risiko, seperti yang ada di opsi C. Karena biasanya jenis investasi atau produk yang mempunyai risiko tinggi, itu berpotensi menghasilkan return yang lebih tinggi juga. Kemudian D ini jenis-jenis aset ya yang tersedia di pasar ya, mungkin dari segi aset properti ataupun mungkin aset keuangan kayak saham, obligasi. Kemudian yang E ini terkait dengan wealth atau kekayaan. Nah, jawaban tepat untuk soal nomor 29 ini itu lebih tepat yang D. Kalau yang E ini kan kekayaan, itu memang tergantung ya menjadi suatu faktor penentu dalam permintaan terhadap suatu aset. Kalau misalkan seseorang mempunyai kekayaan yang tinggi, maka tentunya tingkat permintaan terhadap suatu aset itu juga akan semakin tinggi. Nah, kalau jenis-jenis aset ini kurang cocok nih dalam hal yang berkaitan dengan faktor penentu permintaan aset. Berarti jawaban tepat untuk soal nomor 29 karena dia bilang kecuali itu adalah yang D. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 29. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.